Anggaplah yang hijau ini adalah yang trust, yang terpercaya, sedangkan yang merah ini yang untrusted DHCP atau yang tidak terpercaya atau ini punyanya penyerang atau rogue DHCP server. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Tani Cyber. Pada video kali ini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu kita sudah belajar tentang bagaimana membuat DHCP server. Nah, pada video ini kita akan membuat rogue server. Artinya rogue server itu adalah salah satu pemanfaatan celah keamanan pada mekanisme konfigurasi alamat jaringan menggunakan DHCP. Kata singkatnya, rogue server itu memberikan konfigurasi alamat jaringan yang salah kepada klien yang tergabung di dalam jaringan dengan tujuan menciptakan serangan jaringan berupa man in the middle, sehingga dapat menimbulkan ancaman terhadap privasi klien yang tergabung dalam jaringan. Intinya, rogue server ini adalah server DHCP penipu yang dia dimasukkan ke dalam jaringan kita sehingga komputer klien itu tidak mendapatkan IP DHCP yang sah, yang benar dari server kita, tetapi dia mendapatkan IP DHCP server yang salah dari server penipu ini. DHCP snooping itu adalah fitur keamanan layer 2 atau switching ya, di switch yang digunakan untuk membatasi DHCP server yang tidak sah atau tidak dikenali untuk memberikan informasi baik kepada klien. Nah, untuk menangkal rogue DHCP server itu, kita gunakan DHCP snooping namanya. Jadi DHCP snooping itu untuk menangkal di layer 2 atau di switch ya. Di switch untuk menangkal DHCP rogue atau DHCP penipu atau DHCP yang attacker itu supaya tidak memberikan IP kepada klien kita, ya, supaya tidak mendapatkan IP kepada klien kita. Nah, ini adalah tentang snooping di Cisco, bahwa sebenarnya snooping di Cisco itu awalnya dinonaktifkan. Ya. Jadi untuk menggunakan fitur ini kita harus aktifkan terlebih dahulu. Kemudian ini bekerja berdasarkan VLAN. Setelah snooping ini diaktifkan, nanti kita akan menentukan VLAN mana yang kita inginkan untuk di-apply, untuk diterapkan. Nah, kita juga bisa menentukan satu VLAN atau beberapa VLAN. Untuk mengkonfigurasi satu VLAN, masukkan satu nomor VLAN saja. Sedangkan untuk rentang VLAN yang banyak, kita bisa memasukkan VLAN awal dan akhir atau tanda hubung dan rentang VLAN-nya. Kemudian berikutnya adalah snooping DHCP ini memperlakukan semua port di VLAN yang ditentukan sebagai port yang tidak dipercaya. Jadi awalnya secara default untuk port-port itu diberlakukan sebagai port yang tidak percaya. Nah, kemudian baru ditentukan satu port yang dipercaya sehingga nanti DHCP server itu dimasukkan ke port yang terpercaya untuk memberikan IP kepada klien. Jika DHCP server yang trust itu terhubung ke port yang kita percayakan ini ya, yang port tersebut, kita harus mengkonfirmasi port tersebut sebagai port terpercaya. Nah, jadi hanya port 1 saja yang terpercaya yang bisa melakukan peminjaman IP address pada jaringan komputer kita. Nah, ini adalah beberapa perintah untuk membuat DHCP snooping. Ya, langsung saja mungkin ke prakteknya. Jadi ini adalah simulasi di paket tracer. Kita membuat DHCP2 ini, kita membuat DHCP server 2. Anggaplah yang hijau ini adalah yang trust, yang terpercaya, sedangkan yang merah ini yang untrusted DHCP atau yang tidak terpercaya atau ini punyanya penyerang atau rogue DHCP server. Ini rogue-nya kita masukkan di port 23, sedangkan yang FA ini dimasukkan ke port 16. Nah, di switch-nya di sini kita klik 2 kali untuk mengkonfigurasinya. Yang pertama kita enable dulu, enable config-nya, kemudian config terminal, kemudian di sini kita ketikkan perintah IP DHCP snooping. Kemudian DHCP snooping pada VLAN 1 karena natifnya untuk VLAN yang belum dikonfigurasi VLAN-nya semuanya berada pada VLAN 1. Makanya di sini keterangannya DHCP snooping-nya di VLAN 1. Kemudian untuk interface FA023 ya, ini FA023
ini adalah trust DHCP. Oh sorry, ini sudah saya balik ya. Harusnya yang trust itu dimasukkan ke 23. Tapi poinnya intinya di sini bahwa interface FA23 akan kita jadikan yang trust, yang terpercaya. Nah ini. Kemudian IP DHCP Snooping Trust. Jadi FA023 ini dijadikan snooping yang terpercaya. Kemudian exit. Selanjutnya untuk interface ring FA0 1 sampai dengan 22 di suite ini kan ada 24 pot ya. Untuk 1 sampai dengan 22 kita akan masukkan limit numbernya 20 ya. Artinya dia hanya menerima request sebanyak 20 kali. Kemudian kita exit. Nah, untuk melihat DHCP snoopingnya kita bisa show IP DHCP snooping. Nah, dengan begini DHCP untrust sama yang trust itu sama-sama akan memberikan IP address kepada klien. Namun kita batasi di suite-nya dengan menggunakan DHCP snooping sehingga hanya pot yang masuk dari DHCP untrust ini saja yang boleh memberikan IP kepada klien. Sedangkan pot yang dimasuki oleh untrust DHCP ini tidak akan mampu memberikan IP kepada klien-klien ini. Nah, inilah fungsi dari DHCP snooping untuk membatasi atau memfilter mana yang DHCP trust terpercaya sama yang tidak terpercaya. Kenapa harus ada ini? Supaya nanti klien-klien ini pasti akan mendapatkan IP yang terpercaya dari sini. Bayangkan jika salah satu klien kita ternyata dia mendapatkan IP yang salah yang diberikan oleh untrust, maka IP-nya kan tidak connect ke jaringan kita. Nah, ini adalah konfigurasi IP snooping yang ada di Makrotik. Jadi di suite di Makrotik itu pada dasarnya kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini itu semuanya trusted-nya no, artinya semuanya tidak terpercaya. Ya. Kemudian kita pilih salah satu saja yang akan disambungkan ke DHCP servernya yang terpercaya. Kemudian kita klik di sini, klik misalkan ya Ether 2, nanti di sini Ether 2 akan diklik. Yang di kotak merah ini kemudian kita klik trust saja, kemudian di OK. Sehingga nanti hanya DHCP server yang masuk ke Ethernet 2 saja yang boleh memberikan IP kepada klien-klien kita. Ya. Nah, kemudian di sini bisa diklikkan di bridge-nya itu nanti diklik DHCP snooping sama add DHCP option 82 untuk mengaktifkan ini di Makrotik ya, agak berbeda dengan di paket tracer. Ya. Kesimpulannya bahwa DHCP snooping dapat memfilter dan memvalidasi terhadap pot yang terpercaya dan yang tidak terpercaya. Dengan menggunakan DHCP snooping, jaringan komputer akan lebih aman, tidak terganggu dengan adanya DHCP server yang lain atau palsu. Ya, mungkin ini saja sekedar video pengenalan DHCP snooping. Di video berikutnya nanti akan saya buatkan tutorial bagaimana membuat DHCP snooping. Tapi bagi teman-teman bisa diikuti dulu untuk membuat DHCP snooping di tutorial di video ini di slide-slide sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.